Regu dengan nomor peserta 184 akan menyampaikan syarahan dengan judul Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran dengan ayat pendukung Surah Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surah An-Nisa ayat 9. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, Bapak, Ibu hadirin dan teman-teman yang kami banggakan, beli donat ke kota Jambi, jangan lupa beli sayur seikat. Apa kabar hadirin hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Muskilatul Fakhri wa Kaifa A'la Jalil Islam mengucapkan bahwa Islam saat ini sedang menghadapi persoalan yang sangat besar dan mendasar, yaitu dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Profesor Nurholis Majid yang menegaskan bahwa Islam adalah agama visioner dan revolusioner. Namun sayangnya Islam saat ini sedang menghadapi persoalan yang sangat besar dan mendasar. Hadirin hadirat rahimakumullah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Muskilatul Fakhri wa Kaifa A'la Jalil Islam mengucapkan bahwa Islam saat ini sedang menghadapi persoalan yang sangat mendasar, yaitu sedang dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Profesor Nurholis Majid yang menegaskan bahwa Islam adalah agama visioner dan revolusioner. Namun sayangnya Islam sedang dicengkam oleh dahsyatnya kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan tersebut hadirin bukan hanya kata tanpa fakta, sebab secara de jure dan de facto kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis, bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. Dampaknya dari kebobrokan mental tersebut hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, berwatak iblis. Pikirannya kotor, jiwanya kendor, mentalnya molor. Beranjak dari tekad inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Konsep Pendidikan Berkarakter Berbasis Al-Quran, dengan landasan awal firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11
yang akan dibacakan oleh qori'ah kami beserta penerjemnya berikut ini. Isma'u jayyidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqori dalam Subat At-Tafsir min Fadlil Al-Qadir menerangkan bahwa barang siapa berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya dan kadar ilmu pengetahuan beberapa derajat. Namun sebaliknya hadirin, jika ilmu tanpa didasari iman, maka hanya akan melahirkan moral manusia jahiliyah. Akidahnya lemah, imannya rendah.
dan kerjaannya hanya membuat hancur bangsa. Perhatikanlah hadirin, akhir-akhir ini kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang berpendidikan, berilmu dan berwawasan. Orang miskin kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang bodoh kalau mencuri hanya untuk mencari sesuap nasi. Namun jika orang berpendidikan dan berdasi mulai beraksi, bersenjatakan pena, memanipulasi data, hanya dengan sekejap mata hadirin mampu merogoh uang negara dengan miliaran rupiahnya. Bukankah saat ini kita sedang dibuat bingung sebenarnya siapakah yang maling? Polisi kena, Hakim kena, jaksa kena, bahkan KPK pun kena. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ibnu Taimiyah dalam Siasah Syariah menjelaskan bahwa ada dua sifat kenabian yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu kuat dan amanah. Lalu Quraisy Shihab dalam tafsir Misbah volume 10 halaman 334 menjelaskan bahwa kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Ahmad Mustafa Al-Marohi dalam tafsir Al-Marohi jilid 2 halaman 69 sampai 70 menjelaskan bahwa amanah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, amanah seorang hamba kepada Tuhannya, amanatul abdi ma'ar rabbihi. Yang kedua, amanah seorang hamba kepada manusia lainnya, amanatul abdi ma'annas. Yang ketiga, amanah seorang hamba kepada dirinya sendiri. Saat ini hadirin, kita sedang dibuat bingung karena generasi muda kita yang cenderung melemahkan dirinya sendiri, baik fisik, intelektual maupun mental spiritualnya. Betapa tidak hadirin, banyak generasi muda kita yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, free sex, narkoba, dan kemaksiatan lainnya. Sehingga melemahkan fisiknya, menumpulkan intelektualnya, dan meruntuhkan keimanannya. Lantas, apakah yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 berikut ini. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Sadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap
terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat tersebut diawali dengan kata wal yaksa, merupakan sigot ammar kaidah usul fikih, mengatakan al aslu fil amri lil wujud, di mana atau setiap perintah menunjukkan wajib. Maka wajib hukumnya bagi kita semua untuk tidak meninggalkan anak-anak keturunan dan generasi dalam keadaan yang lemah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim juz 1 halaman 413 menjelaskan bahwa ayat tersebut berasbabun nuzul tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertanya kepada Rasulullah tentang seorang orang tua yang tidak boleh meninggalkan anak-anak dalam keadaan yang lemah. Sebab kita The young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dari syarahan yang kami sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwasanya sebagai pemuda kita harus giat dalam belajar, gigih dalam berusaha, dan tekun dalam beramal menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Insya Allah akan terwujudnya pendidikan karakter berkarakter Qur'ani dan terwujudnya bangsa yang baldatun taibatun warabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, sebuah syair dari kami. Secantik-cantik berdandan, semolek indah dipandang, selaras kata perbuatan, pasti orang pun senang. Semanis cincin di jari, berhias permata intan, elok budi pekerti, harum jadi kenangan untuk Indonesia maju. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah